Ya, balik lagi di channel Crypto Talks bareng Mas Jo di sini. Jadi hari ini gue bakal nge-trade breakdown ya kesalahan gue di trade Ethereum. Jadi di sini trade-nya itu kena SL dulu, baru full TP di sini ya. Jadi ada beberapa aspek yang gue mau review, jadi bahan pembelajaran buat gue dan mungkin buat kalian juga kayak gitu. Jadi di sini gue mau sharing thought process gue di saat ngambil trade itu. Ya, di sini gue lihat Ethereum itu dia buka above previous day value. Jadi ini previous day value. Oke, ini previous day value. Dia di atas PDVA. Dia buka di sini kan. Nih, daily open di situ. Berarti gue bisa simpulin dua skenario. Yaitu apa? Dia bikin time and space di sini. V-shape. Gue bisa long. Ya kan? Atau dia break ke bawah kayak gini bikin imbalance, terus gue bisa short kayak gitu. Jadi di sini yang kejadiannya itu dia bikin imbalance, ya kan? Price-nya retest di area previous day value area high, terus gue targeting ke previous day value area low. Main reversion aja, full reversion, kayak gitu. Ya, jadi sistemnya gampang. Kita cuman ngelihat price open above atau di dalam. Di sini dia open di luar ya, above previous day value area high. Price masuk bikin imbalance di sini sebelum ini semua retest ya. Udah kayak gitu dia bikin kayak time and space, dia retest di sini, baru dia turun lagi ke value area low. Nah, gua tuh immediate entry, kesalahan gue itu adalah di bagian entry-nya terlalu cepat, terlalu early kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini yang gue lihat jadi trigger entry itu pertama kan gue ngeliat ini ada imbalance ya kan. Ini tuh kejadiannya sama kayak di previous day ini. Mana ya? Kejadiannya tuh di sini guys. Jadi kalau misalnya aku marking level previous day value area-nya should be around at 2941 ya. Nah, jadi di sini kita udah ada key levelnya previous day value area high. Sini gue pakai time frame 15 menit ya. Terus ya gue tuh entry-nya tuh di sini guys. Gue entry-nya tuh di sini. Kenapa? Karena pas gue lihat dia retest, dia giving a good reaction, nge-wick kayak begini. Terus kalau misalnya kalian zoom in, di sini ada 1 juta apa namanya, 1 juta dolar, 1 juta dolar market buys, 1,9 juta dolar market buys, 1,9 juta dolar. Jadi kalau ini di compare sama sell-nya itu dia jauh lebih besar ya. Jadi sell-nya itu paling cuma 400.000, 100.000, 700.000 paling besar, 1,5 juta. Tapi mostly di sebelah kiri sini dia itu nggak apa market sell-nya itu nggak di atas 1 juta. Jadi banyak uh, market buys yang mendominate si market sell kayak gitu ya. Tapi memang di sini nggak muncul stack imbalance-nya. Kenapa? Karena aku setting stack imbalance-nya itu 5 kali dari apa namanya perbandingannya. Di sini kan nggak ada yang sampai 5 kali kan. Jadi nggak ada stack imbalance. Terus di sini ini itu adalah finish auction dalam artian market buys di sini ada tapi market sell-nya tuh nggak ada. Jadi di sini nggak ada counterparty yang ibaratnya nge-sell juga gitu, market sell juga. Jadi semua apa namanya market order itu isinya beli semua kayak gitu ya. Nah, dari sini closing candle-nya di bawah, yang gue ekspektasikan adalah apa? Gue ekspektasikan dia bakal turun gitu karena di sini banyak volume yang ke trap.
walaupun ini bukan trap value area ya. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini, kesalahan gue adalah apa? Gue nggak ngelihat kalau longsnya itu ternyata masih onside, dalam artian di sini ada new longs, dia tuh nggak berhasil untuk nenggelamin ini kayak gitu. So itu yang pertama. Terus yang kedua, gue tuh nggak ngulik-ngulik fitur yang namanya text OI based ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu new long sama new short itu masuk ke di mana, kalian bisa pakai teksnya itu yang new shorts atau new longs kayak gini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah new shorts, sebelah kanan itu adalah new longs. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini banyak new longs di sini kan, dia onside sampai akhirnya apa? Pas candlenya nge-wick, teman-teman, yang tadi aku kira itu banyak market buys 1,1 juta, itu semua didapetin dari apa? Dari closing short. Kenapa? Karena new longs itu benar-benar kosong. Jadi sini nggak ada kosong. Nggak ada orang yang nge-short, nggak ada orang yang nge-long. Jadi ini pure OI closing aja. Ya nggak ada new position masuk ke dalam market. Akhirnya ya gue salah entry kayak gitu. Terlalu cepat lah. Terus pas kalian lihat dia naik kedua kali untuk nge-sweep si high-nya ini, ya kita bisa lihat beberapa new longs, 1, ya 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, new longs yang ada di sini teman-teman itu ditenggelamin sama candles setelahnya ya. Jadi ini kita bisa simpulin kalau sebenarnya trap traders itu bukan di sini, yang tadi 1,1 juta, 1,1 juta itu, tapi trap traders itu di sini. Ya. Kenapa? Karena di sini itu nggak ada new open position long, sedangkan di sini tuh ada gitu, dan gue miss itu gitu. Setelah gue ulik-ulik ternyata oh iya benar juga, ternyata longs itu adanya di sini. Longsnya ada di sini, dia di engulf, baru gue bisa dapetin short yang clean kayak gitu. Ya, kalau misalnya gue ambil like take action di situ, mungkin gue udah bisa book hampir 3R kali ya ke previous day value area low. Cuman karena ya mistake itu juga gue nggak bisa take kayak gitu. Terus gue juga miss move apa namanya, miss move continuationnya, padahal ini udah lumayan jelas ya kalau price itu kayak ibaratnya bikin value area terus dia breakout value area, di sini low-nya nahan, low hold ya kan. Udah kayak gitu kita bisa cari trigger di previous day value area low. Kenapa di sini? Karena ini adalah extreme level. Kalau ini losing, kalau ini ibaratnya kita jebol ke bawah, ini bakal kemungkinan besar rotate balik ke value area yang ini kayak gitu. Cuman karena bias kita bullish, kita kan nggak mau ya looking for that, jadi kita looking for long, seharusnya di previous day value area low. Harusnya ada trigger sih. Jadi ini high-nya itu di break, kita tinggal cari di sini ada trigger trap value area sih. Trap value area new shorts ya, new shorts masuk di situ. Ini jadi trigger kita longs. Jadi kita kalau mau ngelong save di sebelah sini. Let's say invalidasi mau di low-nya atau mau di ini juga bisa. Kita bisa targeting ke NPOC ya. Jadi ini ada range composite dalam beberapa hari. Aku lupa berapa hari. Kita bisa targeting ke NPOC situ. Itu bisa dapat 4,5R. Well, ya itu paling review gue aja ya, supaya ya nextnya ke depannya gue nggak ngulangin kesalahan yang sama, dan mungkin buat kalian juga bisa bermanfaat gitu aja sih. Jangan lupa subs kalau emang mau, atau like videonya, atau komen kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau request nextnya mau bahas apa gitu. Thank you.